Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wandari, NIM 22108116, mata kuliah konsep besar PKNSD. Dosen pengampu Bapak Helminsyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen capaian pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Pancasila, yaitu peserta didik mampu menunjukkan makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenal karakter para perumus Pancasila, menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu peserta didik mampu membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaannya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal atau RT, RW, desa atau kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan kesatuan di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengenal, menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang keempat, mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kelima, menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di sekolah dan keluarga. Yang keenam, menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Yang ketujuh, menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik, dan hobinya. Yang ke-8, menyebutkan identitas diri, fisik dan non-fisik, keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan di sekolah. Yang 9, menceritakan dan menghargai perbedaan baik fisik, contohnya seperti warna kulit, jenis rambut, maupun non-fisik, contohnya yaitu miskin atau kaya, keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Yang ke-10, mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang ke-11, mengenal ciri-ciri fisik lingkungan keluarga dan sekolah sebagai bagian tidak terpisahnya dari wilayah NKRI. Yang ke-12, menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar serta mempraktikannya di lingkungan keluarga dan sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, jika di rumah siswa mampu melaksanakan ibadah seperti salat 5 waktu, salat Jumat, puasa pada waktunya, dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa mengenal dan bisa menceritakan para pejuang Indonesia dan bisa menerapkan sikap berani dan membela tanah air. Yang ketiga, siswa menerapkan berbahasa Indonesia dan menjaga lingkungan sebagai rasa cinta kepada tanah air. Yang keempat, menerapkan kepada anak-anak disiplin dan patuh ketika di sekolah, harus mematuhi peraturan sekolah seperti masuk kelas tepat waktu, mendengarkan guru mengajar, menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Yang kelima, mengajarkan anak-anak memberanikan diri maju ke depan untuk memperkenalkan diri, menyebutkan hobi dan lain di depan teman-temannya, dan selalu mengingatkan anak-anak untuk berteman dengan semua orang dan tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang keenam, mengajarkan siswa mengenal tempat tinggal dan daerahnya, menerapkan kepada siswa pentingnya kerjasama jika di rumah, membantu ibu melaksanakan tugasnya seperti menyapu halaman rumah, membersihkan tempat tidur, dan lain sebagainya.
Jika di sekolah, menerapkan kepada siswa bergotong royong, bermusyawarah seperti kerja kelompok dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.